aku bersyukur banget aku bisa jadi bagian dari film ini karena apa ya, lucu, terharu, sedih, semua rasa campur aduk bener-bener dirangkul di satu film. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Hari ini kita masih dalam wawancara eksklusif. Nah Tribuners, tentunya di wawancara eksklusif kali ini saya tidak sendirian Tribuners, karena hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Tentunya ini salah seorang pemain sinetron, pemain film, dan juga artis nih Tribuners ya. Cantik sekali sudah datang menemani saya pada hari ini. Siapakah dia? Langsung aja kita sapa. Di sini sudah hadir Kak Misel Ziyudin. Halo. Selamat datang di Lampung Kak Misel. Iya, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih sekali nih untuk Kak Misel dan juga tim sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk promosi film terbarunya ya Kak Misel. Iya, dan betul. sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Lampung nih Tribuners, menyapa Tribuners di rumah semua, luar biasa. Kak Misel, gimana nih kesan pertama kali datang ke Lampung nih Kak Misel? Alhamdulillah senang banget karena aku sebelumnya belum pernah ke Lampung. Oh, jadi ini kali pertama? Ini kali pertama. Oke. Dan bawa film Kejar Mimpi Gaspol juga. Jadi aku memang apa ya, memang sangat bersemangat dan lagi senang-senangnya banget nih untuk menginfluence orang-orang di Lampung untuk menikmati karya film kita kali ini. Oke, luar biasa. Nah, Tribuners, tentunya kedatangan dari Kak Misel ini sendiri, kita juga akan membahas tentang film terbarunya Kak Misel dan teman-teman ya, Kak Misel ya. Jadi nama filmnya ini Kejarlah Mimpi Gaspol. Ya benar ya Kak Misel. Nah, Tribuners di rumah ini mungkin sudah banyak yang tahu Kak Misel, tapi kita juga pengen informasi dengan Tribuners yang baru tahu sebenarnya apa sih sinopsis dari film terbaru Kak Misel ini? Jadi judulnya Kejar Mimpi Gaspol sedang tayang di bioskop. Kemarin mulai tayang sejak 6 Juli. Sekarang masih on running juga, bisa langsung ke bioskop dan nonton. Menceritakan tentang kisah perjuangan seorang ibu single parent yang membesarkan anaknya di situasi yang tidak mudah karena memang ranah pekerjaannya dikelilingi banyak laki-laki, tapi dia berdiri sendiri dan bahkan dia overcome itu sambil dia mewujudkan mimpinya. Oke. Yang menurutku spesial dari film ini adalah kali ini benar-benar diulik tentang drama perjuangan seorang ibu ya. Sehingga dari aku sendiri sebagai pemain jujur merasa tersentuh banget pas baca skenarionya. Wow. Jadi banyak banget yang sudah dibuat film tentang ayah, perjuangan ayah, sebuah keluarga. Tapi menurutku tidak terlalu banyak yang menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang single parent. Dan rata-rata review yang udah pernah menonton film ini banyak yang bilang kayak, wah ini relate banget ya. Ya, oke. Karena ini benar-benar perjuangan yang harus diabadikan, karena nggak mudah loh menjadi seorang ibu sendirian yang tinggalnya itu di Bromo. Oke. Ya, di tengah keterbatasan banyak hal ya. Pastinya belum lagi mata pencaharian seorang ibu tersebut adalah tour guide wisatawan, lalu mempunyai homestay juga. Oke. Benar-benar nggak mudah untuk diperjuangkan sendiri dan sambil membesarkan anak juga tidak lupa dengan mimpinya gitu. Wow, ini kita dari sinopsisnya aja sudah bisa membayangkan ya Tribuners, ceritanya nanti bakalan seperti apa nih ya. Nah Kak Misel, gimana sih kesan-kesannya waktu syuting untuk film Kejar Mimpi ini? Ada yang menarik nggak sih dari selama proses syutingnya? Yang menarik proses syutingnya mungkin karena ini ya, kita syutingnya itu di 3 lokasi, ada di Malang, di Bromo, dan di Jakarta juga. Oke. Di Bromo sangat dingin pada saat itu dan bertepatan dengan hari adatnya Kaseda ya, kalau nggak salah hari adatnya. Wah seru banget, jadi kita sambil syuting, sambil wisata juga, sambil jalan-jalan juga kalau ada waktu break. Menurutku seneng banget, ini salah satu pengalaman yang berharga banget sih buat aku, apalagi teman-teman
di lokasi, dan jajaran pemainnya itu seru-seru banget. Aku belajar banyak. Bener. Oke. Kita juga lihat dari deretan pemainnya ya, misalnya banyak banget komika-komika nasional di Tribuners yang ikut tergabung ya. Betul banget. Nah ini cukup menarik juga nih Kak Misal. Kak Misal kan sebelumnya kan sering banget berkecimpung di dalam genre percintaan, romantik gitu ya. Nah kalau ini kan agak sesuatu yang berbeda nih di genrenya komedi. Ada perbedaan gak nih Kak Misal? Perbedaannya luar biasa, agak banyak ya di judul kali ini, karena memang di sini yang diulik itu adalah ikatan batin antara anak dan ibu, benar-benar batin sesama batin gitu, bukan yang benar-benar percintaan, tapi lebih ke arah keluarga yang benar-benar tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Dan apa ya, komedi yang diciptakan di film kali ini tuh nggak sembarang komedi, jadi lebih ke arah situasional. Jadi emang nggak dibuat tidak secara skenario juga, benar-benar diciptakan on the spot. Bahkan kebanyakan darinya itu benar-benar on the spot yang mereka ulik sama sutradara. Punchline-nya diciptakan langsung, benar-benar organik sekali ya menurutku. Jadi aku juga sambil belajar nih sama teman-teman komika yang mereka bisa dibilang sangat cerdas dan jenius, karena mereka punya kosakata yang luas, yang banyak, terus mereka punya ide yang luar biasa juga. Belum lagi mereka harus mengejar pace, punchline, terus juga tempo yang menurutku jauh lebih sulit daripada kita mainin film drama. Oke, jadi memang komedi yang ditampilkan dan juga disuguhkan untuk Tribuners di rumah tuh benar-benar yang relatable ya Kak ya? Betul. Nah, kita kan tadi Kak Misal latar belakangnya Bromo ya, terlatarkan di Bromo tuh Kak. Ada hal khusus nggak sih yang mengambil latar tempat itu harus di Bromo gitu? Sebenarnya mungkin karena memang kita itu diceritakan kita tuh suku Tengger, jadi kita di sana memang mata pencariannya itu sebagai tour guide. Ibuku yang diperankan oleh Mbak Asri Welas adalah single parent yang ditinggal sama suaminya dan diwariskan usaha homestay, namanya Homestay Vivi, dan aku sendiri yang berperan sebagai anaknya Mbak Asri menjadi Diana, yang biasanya ngatur, arrange semuanya, tamu-tamu, fotografer juga. Jadi memang kita kerja sama aja sih. Gimana sih kalau usaha keluarga kayak gitu? Oke, jadi memang kerja sama gitu ya dengan ibu dan juga seru anak banget, bener. yang memang mengolah usaha keluarga. Iya, gitu ya. develop ceritanya itu kayak berdasarkan real cerita. Jadi menarik banget menurutku. Benar. Nah, di sini yang kita tahu Kak Misal ini memerankan karakter Diana ya, anak dari Ibu Vivi yang diperankan dengan Mbak Asri Welas. Ada dalam pendalaman karakter ini, Kak Misal sendiri ada kesulitan nggak sih? Kesulitan sebenarnya banyak ya, karena ada di tengah-tengah geng-geng komika, menurutku buat aku kadang overwhelm, kayak aduh sementara aku yang hidupnya terbiasa scripted. Kadang tuh nemu film yang bahkan titik dan komanya harus sesuai sama skenario. Jadi tiba-tiba ketemu mereka yang bisa lompat ke sini menurut aku kayak mereka jenius banget. Jadi aku kadang suka kesulitan ngikutin pace-nya mereka. Tapi aku belajar banyak, aku happy banget sih di judul ini. Oke, luar biasa. Tapi tetap ya belajar dan juga tetap happy di dalam lingkungan film-film ini ya kayak dengan orang-orangnya. Seru banget. Wah, luar biasa nih Tribuners. Kayaknya kita wajib banget untuk nonton ya Tribuners ya. Nah, kita bakal lanjut lagi nih Tribuners. Nah, untuk pendalaman karakternya nih Kak ya. Awal mulanya bisa terlibat ikut serta di film Kejar Mimpi Gaspol ini dari mana nih Kak? Awal mulanya aku juga bingung kenapa mereka pilih aku. Pasti ada alasan khusus ya. Iya betul, pokoknya yang aku terima pada saat itu skenarionya udah matang, udah jadi. Terus pas aku pertama kali baca, wah ini ceritanya bagus banget. Yang bikin Kak Arik rating, aku bahkan udah jatuh cinta pas baca skenarionya. Aku pikir kayak wah senang banget sih, aku beruntung banget kalau memang aku bisa mendapatkan peran ini dan jadi bagian dari film ini. Dan turns out pas ternyata filmnya jadi tayang, udah beres semuanya, wah aku happy banget. Aku bersyukur banget aku bisa jadi bagian dari film ini, karena
apa ya, lucu, terharu, sedih, semua rasa campur aduk bener-bener dirangkul di satu film. Oke, semua dicampur aduk ya gitu. Jadi ada scan sedihnya, terus juga ada lucu-lucunya gitu ya Kak Misal ya. Oke. Nah kalau untuk proses syutingnya sendiri pernah sempet ada kendala nggak sih di lokasi syutingnya? Kendala mungkin karena dingin ya, salah satunya itu menjadi sebuah apa ya, agak berat karena memang apa ya, dinginnya itu bener-bener yang dingin banget. Ya karena kita tahu Bromo pasti dingin banget ya. Betul, dan kita bener-bener syutingnya itu di bawah bukit, di bawah kaki gunung banget. Homestay Vivi, dan memang gak ada tempat lain untuk resting, tuh bener-bener di set dan di lokasinya sendiri. Itu benar-benar sulit. Lalu di peran kali ini aku tuh harus terbiasa nyetir motor trail dan bisa nyetir ini juga mobil jeep. Oh ya? Iya betul. Wow. Karena kan memang sebagai pemilik tour guide Benar. ya, turun temurun, jadi memang udah harus terbiasa banget. Dan di situ Kak Misal nggak pakai pemeran pengganti? Enggak. Oke. Jadi memang benar-benar pakai motor trail sendiri, mobil jeep sendiri. Iya. Wow. Aku latihannya itu langsung di tempatnya, langsung di pasir berbisik. Aku nggak nyobain dulu pas mereka sempat latihan di Jakarta. Aku langsung nyobain di Bromo karena medannya memang berbeda sama di Jakarta. Jadi mendingan langsung cobain medannya aja. Aku pikir apa yang berbeda nyetir di pasir, ternyata memang nggak semudah itu, dan aku sempat jatuh berkali-kali. Oke. Tapi untungnya nggak apa-apa kan? Atau Alhamdulillah, tapi motornya yang kenapa-napa. Oh, motornya nggak apa-apa, yang penting Kak Misalnya nggak apa-apa ya. Iya, gitu. sulit ternyata, nggak mudah, sulit banget. Jadi orang tuh kalau udah naik motor trail bener-bener deh, kamu bisa naik motor Michelle? Bisa dong gitu, Vespa Matic. Tapi ternyata yang dibutuhkan adalah naik trail. Wah luar biasa, aku aja nggak bisa nih kayak aku aja nggak bisa Tribuners, tapi Kak Misal ini luar biasa. Makanya mungkin kenapa dari teman-teman itu mendirect Kak Misal, karena itu adalah sesuatu yang benar-benar ada di diri Kak Misal gitu ya. Alhamdulillah ya sih. Wah luar biasa. Untuk proses syutingnya berapa lama Kak? Proses syutingnya sendiri hampir 1 bulan ya, karena kita syutingnya memang di Bromo lama, lalu ada di Malang, ada di Jakarta juga. Jadi kan butuh waktu panjang tuh untuk pindah-pindah. Ya, benar. Wah, luar biasa ini. Kita nggak sabar banget nih Tribuners ya untuk menyaksikan film Kejar Mimpi Gaspol ini. Nah, selain untuk mengisahkan tadi ya, sinopsisnya yang dibilang Kak Misal tadi, mengisahkan tentang perjuangan seorang ibu dan juga kerjasama antara anak dan ibu membangun suatu usaha keluarga ya. Pasti di sini itu ada pesan-pesannya nggak sih Kak Misal? Nah, pesan-pesan yang mungkin Kak Misal mau sampaikan dengan Tribuners di rumah ini apa nih tentang film ini? Pesan-pesannya mungkin kadang orang tua itu suka lupa kalau anaknya ternyata udah besar. Oke. Dan kadang anak juga lupa kalau selama ini tuh 99% hidup seorang ibu diberikan untuk keluarganya, untuk mewujudkan mimpi anaknya. Kita sebagai anak juga suka lupa kayak sekedar tanya mungkin untuk kita tahu kalau ibu dulu sebelum berkeluarga pernah punya mimpi apa gitu. Kadang kita lupa kan. Kalau ternyata ibu kita tuh udah memberikan seluruh hidupnya untuk keluarganya, sampai dia cuma punya 1% untuk dirinya mungkin. Nah di film ini alhamdulillah setelah kita press screening, setelah tayang, banyak banget yang review kalau Kak setelah selesai nonton ini aku langsung telepon ibuku. Wow. Kak aku jadi tahu kenapa ibuku telepon aku terus. Terus kayak banyak banget review yang ngobrol langsung sama aku, aduh menyentuh banget sampai aku ngerasa aduh heartwarming banget. Aku senang aku bisa syuting di sini, aku senang bisa jadi bagian dari film ini. Luar biasa Tribuners ya, karena memang semuanya campur jadi satu ya Kak di sini ya. Bener, apalagi kalau udah soal ibu ya, apalagi soal mimpinya gitu. Kayaknya kadang kita fokus untuk besar tapi kita lupa kalau ibu kita semakin tua gitu. Dan ibu juga punya mimpi. Nah, ibu juga punya mimpi. Jadi kita kadang cuma fokus sama mimpi kita sendiri, kita lupa kalau ya kadang ibu kita juga punya mimpi yang mungkin kita bisa bantu untuk wujudin.
Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kak Misel. Nah, Tribuners, Kak Misel pengen kasih tahu nih dengan Tribuners ya, kalau hari ini bakalan ada jadwal nonton bareng ya? Betul. Nah, itu di mana nih Kak bareng. Misel? Boleh kasih tahu? Hari ini akan ada nonton bareng di CGV Transmart. Transmart, ya. Oke, dan juga di XX1 ya Kak? Ya. Mall Bumi Kedaton. Untuk jamnya mungkin? Jamnya akan dikonfirmasi lanjut di official account Kejar Mimpi Gaspol. Wow, berarti untuk Tribuners jangan lupa untuk pantengin terus nih ya Instagram account-nya dari Kejar Mimpi Gaspol nih Tribuners. Kapan lagi untuk Kak Misel bisa datang langsung ke Lampung nonton bareng Tribuners yang ada di Lampung nih ya. Kak Misel, 3 kata dong untuk Kejar Mimpi Gaspol ini filmnya. 3 kata ya. Ya. Indah, menyentuh, dan hangat. Oke, indah, menyentuh, dan juga hangat ya Kak Iya. Misel, luar biasa. Nah, Kak Misel juga terima kasih nih udah datang ke Lampung ya. Ini suatu kebanggaan dan juga kehormatan nih untuk kita bisa menyambut Kak Misel. Kita juga mohon maaf apabila dalam penyambutan kita masih banyak yang kurang gitu ya. Nah, rencananya berapa lama nih Kak Misel di Lampung? Kira-kira 2 hari. Setelah itu kita langsung lanjut lagi, ada beberapa promo lagi masih di kota Jakarta. Oke, jadi nanti balik lagi ke Jakarta atau ada kota lainnya? Masih balik lagi ke Jakarta karena masih harus diproses untuk roadshow di kota-kota yang lain tuh masih aku belum tahu jadwalnya nih. Oke, tapi tetap akan ada roadshow-nya ya untuk Pastinya. film Kejar Mimpi Gaspol ini Tribuners. Nah, pertama kali datang ke Lampung ini atau dengar kata Lampung, apa sih Kak Misel? Kita pengen tahu apa yang ada di benak Kak Misel pertama kali dengar kata Lampung ya. Apa ya? Apalagi baru pertama kali ya. Gitu. Iya, yang pertama kali aku pikirin ini pasti kulinernya seafood. Oke, seafood ya. Iya, yang aku pikirin itu. Tapi malahan pertama kali aku nyampe sini aku langsung makan bakso. Bakso. Nah, kayaknya kita tahu nih ya Tribuners. Pasti udah bakso pada khas tahu Lampung nih, ya bakso khas gitu. Lampung. Tapi Kak Misel juga kalau ke Lampung tuh wajib banget untuk cobain menu-menu favorit di Lampung tuh ada namanya seruit. Itu iya, bener-bener, itu makanan sempet khas dikasih Lampung Kak Misel. Oh, oke. Iya, aku sempat dikasih tahu Kak, jangan lupa seruit ya. Iya. Setelah makan bakso harus seruit. Lalu makan seafood. Oh iya bener. Oke. Seruit itu nomor 2. Seruit itu apa ya? Seruit itu dia makanan khas Lampung. Jadi cara makannya itu cukup unik Kak Misel karena kebetulan aku asli Lampung. Oh iya. Jadi aku bangga banget nih mau perkenalin seruit dengan Kak Misel ya. Jadi seruit itu kayak kita makannya sama sambal terasi Kak Misel. Iya, sambal terasi itu yang memang kita giling khusus pakai tangan ya, pakai ulekan iya, diulek. dengan rempah-rempah dan juga cabai terasi. Terus itu dimakannya sama ikan panggang. Oh iya? Yes. Terus sama daun-daun rebus seperti daun singkong. Terus itu ada juga lalapan ya gitu. Jadi cara makannya unik Kak Misel. Mungkin sebagian orang yang mungkin ngelihat itu bakal kayak jadi kok aneh ya cara makannya gitu. banget Tapi ya. memang namanya tradisi ya Kak Misel. Bener. Nah jadi tradisinya tuh dicampur jadi satu. Gitu Kak Misel, dicampur jadi satu, dimakannya ramean. Wah, menarik banget. Aku Yes. pengen coba nanti kasih tahu di mana. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Misel Iya. sudah main ke Lampung dan juga tentu sudah menghadirkan di sini bareng Tribuners di rumah, sudah memberitahu bahwasanya film Kejar Mimpi Gaspol hari ini akan tayang dan juga ada Kak Misel di Lampung. Untuk Tribuners jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan ya wawancara eksklusif di Tribun Lampung karena kita akan bertemu lagi dengan wawancara-wawancara eksklusif lainnya. Masih bersama dengan saya di sini Kusnul Asyaifah dan juga Kak Misel Ziot di sini. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.